Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik dan teman-teman semua. Salam jumpa di channel tutorial aplikasi komputer. Sebelum melanjutkan materi dari video ini, jangan lupa like and subscribe-nya ya, agar Anda mendapatkan notifikasi dari video-video tutorial lainnya. Terima kasih. Pada video kita kali ini kita akan membahas rumus dasar pada Microsoft Excel, yaitu rumus average, max, min, count, dan sum. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ikuti pembahasan pada video ini. Fungsi average dalam Microsoft Excel yang berguna untuk menghitung nilai rata-rata dari sekelompok data. Ada beberapa cara untuk menggunakan rumus average ini. Yaitu pertama, untuk mengetahui nilai rata-rata dari suatu range. Contoh, menghitung jumlah dari sel A1 sampai B7, maka cara penulisannya adalah sama dengan average kurung buka A1 titik 2 B7 kurung tutup. Untuk lebih jelasnya langsung kita praktekkan. Contoh di sini ada sekelompok data, ada dituliskan di range A1 sampai A5, kemudian di range B1 sampai B5. Untuk mengetahui nilai rata-rata dari sekelompok data ini, maka kita menggunakan rumusnya sebagai berikut, sama dengan average, ya, average kurung buka, kita tulis di sini ya data A1, kemudian titik 2 ke B5, dan kita kurung tutup, enter. Jadi nilai rata-ratanya adalah 50. Andai kata kita menambahkan data ini lagi di kolom C, kemudian kita menghitung nilai rata-rata dari semua data ini, maka rumusnya menjadi sama dengan average A1 dan C, kita ubah jadi C5, jadi 50 juga. Ya, ini adalah nilai rata-ratanya. Ini karena nilai ini sudah saya sedemikian rupa ya, ini jadi nilai rata-rata dari data ini semua adalah 50. Misalnya kita hapus ini, nilai rata-ratanya dari 49. Yang kedua adalah cara menggunakan rumus average untuk banyak range. Jadi nilai rata-rata dari banyak range atau sel. Contohnya kita menghitung nilai rata-rata dari range A2 sampai B8, kemudian di range E2 sampai F8. Jadi rumusnya adalah sama dengan average kurung buka A2 titik 2 B8, E2 titik 2 F8 kurung tutup. Langsung kita praktekkan caranya ya. Contohnya di sini ada dua kelompok data. Pertama di range A2 sampai B8, kemudian di range E2 sampai F8. Kemudian kita tuliskan rumus average-nya. Misalkan di sel C11 ya, kita tuliskan rata-rata dari dua kelompok data ini. Itu sama dengan average, dan di pertama ini ya, di range di sini sampai B, range E2 titik 2 sampai di range F8 kurung tutup, enter. Jadi dapat rata-ratanya 16,75. Cara yang ketiga adalah cara menggunakan rumus average untuk menghitung nilai suatu range atau sel dengan angka. Jadi angkanya itu kita ketikkan sendiri.
Misalkan menghitung rata-rata dari range A1 sampai dengan A7 dan angka 10. Jadi menuliskannya sama dengan average kurung buka A1 titik 2 A7, 10 kurung tutup. Langsung kita praktekkan ya. Di sini sudah ada data di kolom A, jadi A1 sampai A7. Kemudian di kolom A10 ini kita ingin mengetahui nilai rata-rata dari kolom A1 sampai A7 ini. Sekarang jadi average kurung buka, jadi A1 titik 2 A7, koma. Jadi kita mengikutkan nilai 10 untuk mencari nilai rata-ratanya. Jadi angka 10 kita tuliskan 10 kurung tutup, enter. Jadi dapat angkanya 48,75. Max pada Microsoft Excel yaitu untuk mencari data terbesar dari sekelompok data. Ada beberapa cara untuk menuliskan atau menggunakan rumus max ini ya. Pertama, nilai max dari suatu range, atau kedua untuk mencari nilai max dari beberapa range. Yang ketiga, mencari nilai max dari range dan dari angka. Baiklah, untuk yang pertama kita mulai membahas mengenai nilai max dari suatu range. Yaitu contoh menghitung nilai max dari suatu range, kita ambil range A2 sampai B8. Menuliskannya adalah sama dengan max kurung buka A2 titik 2 B8 kurung tutup. Langsung kita contohkan ya. Di sini ada sekelompok data yang diletakkan di range A2 sampai dengan B8. Kemudian kita ingin mencari nilai maksimal dari kelompok data tersebut, yaitu dengan cara kita ketikkan sama dengan max, kemudian kurung buka, ditempatkan di awal range-nya itu di A2, kemudian titik 2, ditempatkan kursor di akhir range yaitu di B8, kurung tutup, enter. Jadi di sini sudah kita dapatkan nilai maksimalnya yaitu 8. Yang kedua, untuk mencari nilai maksimal dari kelompok data pada banyak range. Yaitu contohnya kita menghitung nilai maksimal dari data yang ada pada range A2 sampai B8, kemudian di range E2 sampai F8. Caranya adalah dengan mengetikkan sama dengan max kurung buka A2 titik 2 B8, koma E2 titik 2 F8 kurung tutup. Langsung kita praktekkan ya. Di sini ada dua kelompok data. Yang satunya ditempatkan di range A2 sampai B8. Yang kelompok data kedua ditempatkan di range E2 sampai F8. Kemudian kita cari nilai maksimalnya, yaitu sama dengan max kurung buka A2 titik 2 B8, kemudian koma E2 titik 2 F8 kurung tutup. Jadi kita dapatkan nilai maksnya adalah 9. Yang ketiga, mencari nilai max dari suatu range atau sel dan dari angka. Contohnya kita menghitung nilai maksimal dari range A2 sampai B8 dengan angka 10. Cara penulisannya adalah sama dengan max kurung buka
A2.2B8, 10 kurung tutup. Langsung kita praktekkan. Di sini ada satu kelompok data yang ada di range A2 dan B8. Kemudian kita mencari nilai maksimalnya dengan angka 10. Kita coba sama dengan max kurung buka range A2 titik 2 sampai A8, kita bandingkan dengan angka 10. Kita bandingkan dengan 10 kurung tutup. Jadi kita cari nilai maksimalnya. Ya, maksimalnya adalah 10 ya, angka yang kita ketikkan tadi. Coba angka 10 kita ganti dengan angka 5, nilainya 8. Jadi nilai maksimal dari kelompok data di range A2 sampai 8 dengan angka 5 adalah 8. Fungsi min pada Microsoft Excel. Jadi fungsi min ini bertugas untuk mencari nilai terkecil dari sekelompok data. Ada 3 cara menuliskan fungsi min, yaitu 1 pada kelompok data dalam satu range, kedua kelompok data pada banyak range, ketiga kelompok data dalam satu range ditambah dengan angka. Kita mulai cara pertama, yaitu menggunakan rumus min dari suatu range. Contohnya, kita menghitung nilai minimal dari range A2 sampai ke B8. Jadi penulisannya adalah sama dengan min kurung buka A2 titik 2 B8 kurung tutup. Langsung kita lihatkan contohnya ya. Di sini ada sekelompok data yang terletak di range A2 sampai B8. Kemudian kita cari nilai minimalnya dengan cara sama dengan min kurung buka di A2 titik 2 B8 kurung tutup, enter. Jadi kita dapatkan nilai minimalnya sama dengan 2. Kemudian cara yang kedua, kita mencari nilai min dari banyak range. Contoh menghitung nilai minimal dari range A2 B8 dan range E2 F8, yaitu dengan cara mengetikkan sama dengan min kurung buka A2 titik 2 B8, E2 titik 2 F8 kurung tutup. Kita langsung praktekkan ya. Pertama kita lihat ada 2 kelompok data. Yang pertama ada di A2 sama B8 dan data kelompok data lainnya di E2 sampai F8. Dan kita mau mencari nilai minimal dari 2 kelompok data pada 2 range ini adalah dengan cara menuliskan sama dengan min, kemudian kurung buka di pointer bisa kita arahkan ke sini ya, A2, kemudian tulis titik 2 B8, kemudian tanda koma di E2 titik 2 F8 kurung tutup, enter. Jadi kita dapatkan nilai minimal dari 2 kelompok data ini adalah 2. Kemudian cara yang ketiga adalah mencari nilai minimal dari sekelompok data pada suatu range dan angka. Contoh menghitung nilai minimal dari range A2 B8 dan angka 10. Cara penulisannya adalah sama dengan min kurung buka A2 titik 2 B8, 10 kurung tutup. Contohnya di sini ada satu kelompok data, satu range data di A2 sampai B8. Kemudian kita ingin mencari nilai minimal dari kelompok data ini A2 titik 2 B8, kemudian kita bandingkan dengan angka 10, kita masukkan angka 10. Jadi nilai minimal yang dicari adalah 2. Di sini ada
Ya, nilai yang terkecil dari kelompok data ini adalah 2. Kita lihat contohnya. Tapi kalau kita ubah rumusnya, jadi angka yang kita masukkan adalah angka 1, berarti nilai minimalnya adalah 1. Materi video kita kali ini adalah membahas fungsi count pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung banyaknya data dari suatu range tertentu. Ada 3 cara untuk menuliskan fungsi count, yaitu yang pertama pada kelompok data dalam suatu range, yang kedua kelompok data dari banyak range, yang ketiga kelompok data dalam satu range ditambahkan dengan angka. Yang pertama yaitu cara menggunakan atau menuliskan rumus count untuk menghitung banyaknya data dalam suatu range. Contoh menghitung banyaknya data dari range A2 sampai B8, yaitu sama dengan count kurung buka A2 titik 2 B8 kurung tutup. Langsung kita praktekkan ya. Di sini ada sekelompok data yang terletak di sel A2 sampai B8. Kemudian kita ingin mengetahui berapa jumlah data yang ada pada range tersebut. Jadi bisa kita tuliskan di sini, rumusnya adalah sama dengan count kurung buka, kemudian di awal dari range-nya di A2, kemudian kasih titik 2, dan di akhir range adalah B8. Kemudian kurung tutup, kita enter, jumlahnya jadi 14. Jadi jumlah data di sini adalah 14. Ini bukan berarti jumlah selnya ya, tapi jumlah data yang ada di dalam sel. Seandainya kita delete ini, dia akan berkurang jumlahnya. Jadi ini adalah jumlahnya data yang ada di dalam suatu sel. Yang kedua adalah cara menggunakan rumus count ini dengan menghitung banyaknya data yang terletak pada banyak range. Contoh menghitung banyaknya data pada range A2 sampai B8, kemudian range E2 F8. Jadi cara menuliskannya adalah sama dengan count kurung buka A2 titik 2 B8, E2 titik 2 F8 kurung tutup. Kemudian lanjut ke contohnya ya. Di sini kita punya 2 kelompok data yang ada pada range A2 sampai B8. Kemudian di range E2 sampai F8. Jadi jika kita ingin menghitung berapa jumlah data dari kedua range ini, maka kita tuliskan dengan count kurung buka di range pertama itu ya A2 titik 2, kemudian B8, E2 titik 2 F8 kurung tutup. Jadi banyaknya data adalah 28 data. Yang ketiga adalah cara menggunakan rumus count untuk menghitung jumlah banyaknya data dalam suatu range dan jumlah angka. Contoh bila kita menghitung banyaknya jumlah data dari range A2 sampai B8 dan angka 10. Jadi menghitungnya adalah dengan cara sama dengan count kurung buka A2 titik 2 B8, 10 kurung tutup. Lanjut ke contoh ya. Di sini ada sekelompok data yang terletak pada range A2 ke B8. Kemudian kita menghitungnya dengan cara count kurung buka A2 titik 2 B8. Kemudian ada data yang juga ingin kita hitung yang kita ketikkan sendiri, misalnya angka 10.
Jadi total data yang ada itu adalah sebanyak 15. Bisa juga kalau seandainya kita ingin lagi menambahkan gitu ya, menambahkan angka. Misalkan angka 11, angka 2, angka 1, angka 3, jadi 0,4, 0,5, itu berapa jumlah angkanya ya? Jadi 21 gitu. Materi kita kali ini adalah fungsi sum pada Microsoft Excel yang berguna untuk menjumlahkan data. Ada beberapa cara untuk menuliskan fungsi sum atau cara menggunakan rumus sum ini. Pertama adalah menjumlahkan total data dari suatu range. Contohnya bila kita ingin menghitung jumlah total data pada range A2 dan B8, cara menuliskannya adalah sama dengan sum kurung buka A2 titik 2 B8 kurung tutup. Langsung kita praktekkan ya. Di sini ada sekelompok data yang berada pada sel A2 sampai B8. Kemudian kita ingin menghitung jumlah totalnya, adalah sama dengan sum kurung buka kemudian A2 titik 2 B8 kurung tutup. Hasil totalnya adalah 62. Atau dengan cara lain kita bisa mengklik auto sum ini ya, kemudian di select range yang ingin kita jumlahkan. Jadi hasilnya 62. Kemudian yang kedua adalah menghitung jumlah total dari data yang terletak pada banyak range. Contoh menghitung jumlah total data dari data pada range A2 B8, B2 F8. Cara penulisan dari rumus sum ini adalah sama dengan sum kurung buka A2 titik 2 B8, E2 titik 2 F8. Kurung tutup. Langsung kita contohkan ya. Di sini kita lihat ada sekelompok data. Kemudian kita misalkan ingin menjumlahkan data di range A2 sampai B8, kemudian di range E2 sampai F8. Ini yang ingin kita jumlahkan datanya. Caranya adalah sama dengan sum kurung buka A2 titik 2 B8, E2 titik 2 F8 kurung tutup enter. Jadi jumlah 124. Juga bisa kita gunakan auto sum. Misalkan kita select di range ini, kemudian kita tulis koma dan kita select lagi di range ini, enter. Hasilnya 124. Yang ketiga adalah menghitung jumlah data dari suatu range dan angka. Contoh menghitung jumlah total data pada range A2 sama B8 dan angka 10. Jadi penulisannya adalah sama dengan sum kurung buka A2 titik 2 B8, 10 kurung tutup. Contohnya di sini ada sekelompok data pada range A2 sama B8. Kemudian data tersebut kita jumlahkan, kita tulis sum A2 titik 2 B8 dan kita ingin jumlahkan juga dengan angka 10. Jadi kita tulis koma 10 kurung tutup enter. Jadi jumlah totalnya 72. Atau di sini kita menggunakan rumus auto sum ini, kita select rank-nya, kemudian koma dituliskan angka 10 enter. Ini juga bisa kita misalkan tambahkan 12, 13, 14. Kita juga bisa kita jumlahkan datanya. Enter.
Demikianlah video tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like and subscribe-nya agar Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video berikutnya. Terima kasih.